Ya, barusan kita sudah melihat praktik di kelas tadi Bapak Ibu, mulai dari pembukaan sampai depan, dan selanjutnya mungkin ada agenda yang akan disampaikan dari bentuk imbas budaya positif mengenai diseminasi model 1.4 menumbuh kembangkan budaya positif melalui disiplin diri di SMA Negeri 1 Ciputat. Maka duduk bersama. Mohon maaf Bapak dan Ibu yang ingin selebihnya jika dibutuhkan mungkin nanti bisa saya duduk, karena di sini ya insya Allah saya sudah selain memberikan materi-materi pengantarnya juga ada video-video yang dicontohkan untuk hal tersebut. Baik Bapak dan Ibu, ini adalah sekali lagi bagian dari tugas saya terutama, dan juga semoga ini menjadi tugas kita bersama, di mana saya memberikan judul dari diseminasi modul 1.4 budaya positif ini adalah judulnya sendiri, mohon maaf, adalah menumbuh kembangkan budaya positif melalui disiplin diri seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Ciputat. Jadi dalam hal ini saya menyebutnya tentang disiplin ini adalah disiplin diri. Barangkali ini yang menjadi sesuatu yang saya sendiri baru mendengarnya. Ya, oleh karena itu ada beberapa hal, sebentar saja Bapak dan Ibu, ini bahwa selama ini mungkin ini terjadi miskonsepsi makna disiplin yang kita pelajari. Salah satunya ketika mendengar disiplin, kita itu yang ada di benak kita adalah tata tertib, kemudian teratur, dan juga kepatuhan kepada aturan. Selain juga dalam hal disiplin ini, yang selalu ada di benak kita juga kita hubungkan dengan hukuman, bahkan ketidaknyamanan. Namun dalam hal ini setelah mendapat penguatan atau pencerahan dari Ki Hajar Dewantoro, ternyata Ki Hajar Dewantoro itu melihat bahwa disiplin itu adalah menciptakan murid yang merdeka. Memang harus ada disiplin yang kuat, namun disiplin di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika memang anak tersebut belum memiliki motivasi internal, maka diharapkan kita tentunya yang harus berpengaruh memberikan motivasi eksternal kepada anak didik kita, sehingga sampai membimbing kepada mereka mendapatkan disiplin internal. Selain itu juga ada Dian Gosen yang juga mengatakan hal yang sama, di mana kata disiplin itu adalah berasal dari kata disiplin, atau dalam hal ini adalah artinya adalah murid atau pengikut. Sehingga untuk menjadi murid atau pengikut itu harus paham betul mereka mengikuti ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi dari kedua tokoh ini sekali lagi yang ditekankan agar kita bisa menerapkan budaya disiplin kepada anak, ternyata sekali lagi kita harus bisa menciptakan atau membentuk motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Baik, selanjutnya sebentar ini untuk tadi sekali lagi bahwa kaitan disiplin positif ini adalah kaitannya sangat erat sekali dengan nilai-nilai kebajikan. Yang tentunya nilai-nilai kebajikan yang selama ini kita ketahui adalah ini ada beberapa nilai kebajikan yang pernah atau yang saya dapatkan ini. Di antaranya untuk saat ini tentunya kita harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang memang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu nilai-nilai kebajikan yang terwujud di dalam profil pelajar Pancasila yang kita tentunya tahu apa saja di sini adalah beriman, bertakwa, mandiri, benar, kritis, dan lain sebagainya. Inilah barangkali yang harus kita tekankan kepada anak didik kita agar mereka memiliki motivasi intrinsik, ya. Dan ini juga sedikit saja, ternyata untuk bisa anak-anak kita termotivasi intrinsiknya, kita juga harus tahu tentang 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Ternyata perilaku manusia itu didasari oleh itu atau takut pada hukuman. Sehingga apa yang ada di dalam benak mereka untuk melakukan perilaku tersebut adalah yang selalu ada di dalam benaknya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sehingga pertanyaan mereka untuk melakukan motivasi itu adalah apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Namun yang ketiga, inilah yang tentunya harus kita bentuk dari anak-anak kita, di mana sebaiknya anak-anak kita itu berperilaku, mereka memiliki motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga pertanyaan yang mereka akan tanyakan pada diri mereka sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa di
apabila saya akan melakukannya. Apabila motivasi yang ketiga ini sudah mereka lakukan, maka motivasi mereka atau perilaku mereka tidak lagi didasari oleh rasa takut, tidak ingin dipuji, namun ini akan berlaku seumur hidup mereka karena mereka yakin pada nilai-nilai kebenaran yang kita atau yang mereka miliki. Oleh karena itu, untuk saat ini tentunya kita berharap ketika profil pelajar Pancasila ingin kita wujudkan dari siswa-siswi kita, maka marilah kita berusaha semaksimal mungkin agar siswa-siswi kita yang pertama paham, yang kedua bagaimana caranya kita mengimplementasikan baik dalam bentuk contoh-contoh baik kita kepada siswa-siswi tersebut sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang sifatnya berasal dari diri sendiri. Ya, itu saja mungkin ya Pak. Sebenarnya masih banyak, cuma ya sekali lagi karena memang waktu juga. Terima kasih atas dokumentasi yang saya dapatkan pada hari ini. Dan jika memang ada hal-hal yang diinginkan nanti suatu saat, semoga jika memang ada kesempatan bisa kita masih lanjut. Karena saya juga di sini mohon introspeksi dan juga evaluasi. Namun itu mungkin di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga waktu yang Bapak Ibu berikan kepada saya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pahala kebaikan di mana Bapak dan Ibu senantiasa melayani siapapun yang membutuhkan dengan ikhlas. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kembali tentunya kami haturkan kepada Ibu Cecilia Direktur SPD yang sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman mengenai budaya positif yang tentunya ini merupakan sebuah langkah yang memang perlu diambil ya, karena mungkin menghadapi fenomena-fenomena yang sangat luar biasa. Sampai tadi juga mungkin kita telah menyimak bagaimana pemaparan dari pembina upacara yang sudah kita ketahui, dan ini beberapa catatan atau bukan beberapa poin-poin termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama mungkin mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini merupakan sebuah konsekuensi atau hukuman? Bentuknya seperti apa Bu ini? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pak Risma sudah pernah seperti itu? Mungkin di bidang olahraga terlambat? Jawabannya ini. Oh, ini jawabannya. Oh, ternyata catatan mencatat 100 kali itu merupakan sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali ini merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up juga merupakan hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret ini mungkin masuknya ke dalam konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga merupakan sebuah konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Ini masuknya ke dalam hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Karena ini hubungannya dengan olahraga. Maka Ibu Saya terkait dengan hal ini, sebenarnya intinya adalah untuk mendisiplinkan diri itu ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang paling menjadi puncak akhir dari yang bisa kita lakukan adalah restitusi. Ya, jadi kalau hukuman itu sifatnya memaksa, konsekuensi itu memang sudah ditetapkan. Namun kalau restitusi itu adalah suatu upaya pendisiplinan yang berasal dari dalam diri, yang sifatnya itu tidak sementara saja, namun akan membekas seumur hidup bagi dirinya karena sudah memiliki motivasi dari dalam diri. Itu yang digunakan adalah restitusi. Di sini ada restitusi 5 posisi bubble dan juga restitusi tentang segitiga restitusi. Tapi mungkin waktunya lain kali. Begitu Bapak, terima kasih. Ya, itu mungkin beberapa pemaparan yang mungkin tentunya seharusnya mungkin masih banyak ya Bu ya yang harus disampaikan, namun berhubung dengan waktu yang singkat, namun tentunya memiliki gambaran mengenai bagaimana menumbuh kembangkan budaya positif melalui disiplin di SMA Negeri 1 Cikidang. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke tahapan akhir yang tentunya akan kembali ditutup langsung mungkin Bapak oleh Ibu Kepala SMA Negeri 1 Cikidang, atau langsung saja tutup Ibu enggak?
Baiklah Bapak Ibu, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa terbaik mudah-mudahan kedepannya SMA Negeri 1 yang menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak, Ibu dan juga seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Kidang atas kesempatannya. Dan juga tentunya sebelum kita bubar, mungkin mohon berkenan untuk ke depan untuk biasa dilangsungkan sesi dokumentasi. Ya, sesi dokumentasi pertama kita dokumentasi untuk diseminasi modul, kemudian dilanjutkan dengan tadi yang Ibu ya, yang tadi mengenai yang telah diperiksa. Baik, boleh Bapak Ibu supaya bisa efektif mungkin bisa bergabung di area depan. Mangga Bapak Ibu bisa bergabung. Ibu Kepala dan Ibu Belum. Kalau saya sendiri sama sekali belum. Sehingga ini yang memotivasi saya untuk mengikuti program CGP ini. Bapak Ibu, bolehkah sedikit kata-kata untuk saya bacakan sebagai salah satu refleksi saya sehingga saya mengikuti kegiatan CGP ini. Ini saya rasakan. Guruku, pahlawanku. Itu kata murid-murid kita. Tapi dari kata-kata itu kemudian saya bertanya, sudahkah aku menjadi pahlawan buat mereka? Pertanyaan saya adalah, anak-anakku, ketika kau katakan aku sebagai guruku pahlawanku, aku bertanya, sudahkah aku? Sudahkah aku menjadi pembela kebenaran bagi anak-anakku? Ataukah sebaliknya? Ucapanku menjadi sumber ketidakadilan bagi mereka. Sudahkah aku menjadi benteng perlindungan bagi anak-anakku? Ataukah sebaliknya? Tindakanku menjadi ancaman bagi mereka. Sudahkah aku
menjadi sumber kekuatan bagi anak-anakku, ataukah sebaliknya? Kelemahan dan kemalasanku menjadi pematah semangat bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Auliamanda. Saya sangat senang belajar bersama Ibu Tita karena selain belajar geografi, Ibu Tita juga selalu memberi motivasi agar saya memiliki karakter disiplin positif yang akan berguna dalam kehidupan saya. Selain itu, saya dan teman-teman saya sangat senang ketika belajar membuat kesepakatan kelas yang membuat kami tidak terpaksa melaksanakannya karena sudah menjadi kesepakatan bersama. Terima kasih.